Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 2 April 2020 kita dari tim gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease pemerintah Kabupaten Brebes sebentar lagi akan memberikan rilis data yang nanti disampaikan oleh Ketua ID. Kemudian di samping kiri saya ada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Ali Kasim, Dr. Mutia. Sekiranya nanti rekan-rekan pers dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat nanti dijawab oleh kedua narasumber di depan kita ini. Rekan-rekan pers yang bisa kami banggakan, yang pertama, kegiatan kita pada hari ini selaku dari gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease terus berlanjut. Pada hari ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mengupdate, memberikan laporan kepada Gubernur melalui surat Bapak Bupati, kemudian ke tim gugus pusat dengan segera update per tanggal 2 April. Jadi setelah nanti konferensi pers ini kami akan memberikan laporan Bupati ke Provinsi, Gubernur, dan ke pusat, itu Menteri, melalui surat Bapak Bupati Kabupaten Brebes. Dan yang kemudian kegiatan tim gugus hari ini juga yaitu ada pemantauan pasar. Pemantauan pasar yang dilaksanakan oleh tim dari Dinas Perdagangan Koperasi Kabupaten Brebes yang telah melaksanakan pantau pasar, mengecek harga-harga yang ada di wilayah pasar-pasar di sekitaran Kecamatan Langkejeren maupun di Kota Panjang. Alhamdulillah sampai saat ini beberapa bahan pokok masih stabil, tetapi beberapa bahan pokok juga sudah mengalami kenaikan, tetapi tidak begitu signifikan kalau kita bandingkan dengan daerah tetangga. Mudah-mudahan yang dapat kita pertahankan dengan kerja tim dari Disperindak sebagai pemantau pasar dapat betul-betul melihat inflasi maupun deflasi barang-barang yang ada di wilayah Kabupaten Brebes. Dengan segala hormat kepada Ketua ID, kami persilahkan untuk memberikan data terupdate tentang COVID-19 di wilayah Kabupaten Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update data tim COVID 2 April 2020. Jadi saat ini orang yang tanpa gejala sudah mencapai 3.436 orang. Kemudian orang dalam pemantauan 18 orang, karena ada 6 orang yang sudah selesai pemantauan. Jadi kemarin 23 tambah 1 jadi 24. Kemudian yang 24 ini ada 6 yang sudah selesai dipantau. Jadi total orang dalam pemantauan saat ini tinggal 18 orang. Kemudian satu lagi imbauan kami tetap pada orang yang sudah selesai dipantau ini bukan berarti sudah bebas berkeliaran. Jadi dalam masa bencana COVID ini kita tetap sarankan untuk tetap di rumah, hindari tempat keramaian walaupun mereka sudah selesai dipantau. Jadi bukan berarti bebas dari karantina saat ini, karena bukan hanya orang yang dipantau ini, kita tidak tahu yang di luar itu siapa aja yang bebas dari virus ini. Jadi untuk tetap menjaga supaya jangan ada yang ODP baru atau bahkan PDP, kita tetap menyarankan tetap di rumah, rajin cuci tangan, jaga kesehatan. Jadi sekali lagi update data hari ini tanggal 2 April 2020, jumlah orang tanpa gejala 3.436 orang. Kemudian orang dalam pemantauan 18 orang, dan orang selesai pemantauan 6 orang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua ID Kabupaten Brebes yang telah menyampaikan update data
COVID-19 di wilayah Kabupaten Jaya Luas. Mungkin ada tambahan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah ditempuh oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kita di dalam menangani COVID. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa Rumah Sakit Umum Muhammad Al-Qasim Kabupaten Jaya Luas telah menyiapkan satu gedung isolasi di mana kita memiliki atau menyiapkan 9 bed tanpa ventilator. Kemudian ada 3 bed di ruang HCU yang dengan ventilator. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita belum merawat satu pasien pun, walaupun dalam lebih kurang 10 hari ini sudah banyak yang masuk dari kasus ODP, namun karena keluhan dan gejala yang masih bisa dilakukan karantina di rumah, maka pasien dipulangkan dan tetap dipantau oleh petugas surveillance dari puskesmas atau wilayah masing-masing. Selanjutnya kami juga melaporkan dalam kesempatan ini terkait dengan ketersediaan BHP dan APD untuk petugas rumah sakit. Alhamdulillah kita sudah menerima 2 kali bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh yang bersumber dari Kementerian Kesehatan, yaitu berupa APD lengkap 8 set ditambah dengan masker N95 ada 30 buah dan 80 set APD disposable atau sekali pakai, kemudian masker bedah yang biasa sekitar 40 box, dan ini mudah-mudahan saat ini masih mencukupi ketersediaan kebutuhan APD untuk petugas kami. Dan kami juga menghimbau selaku Direktur Rumah Sakit Umum Muhammad Al-Qasim kepada seluruh masyarakat Jaya Luas, kepada yang masyarakat yang sudah menyatakan ODP, mohon untuk selalu mengupdate diri sendiri, artinya meningkatkan kualitas kesehatannya, imunnya dengan selalu mengkonsumsi makanan sehat, mengkonsumsi vitamin, dan kami himbau juga kepada ODP yang mohon maaf kepada masyarakat Gayo yang sudah dinyatakan ODP dan melakukan karantina sendiri di rumah. Jika memiliki keluhan demam lebih dari 38 derajat, kemudian mengalami batuk atau sesak napas yang berlebihan, mohon segera ke rumah sakit dengan mengatakan informasi yang sejujurnya, karena dari beberapa kasus yang kami tangani di IGD rumah sakit masih ada masyarakat kita yang tidak memberikan informasi yang benar, artinya tidak menceritakan riwayat perjalanannya selama dalam 1 bulan ke belakang. Ini sangat penting bagi kami untuk memilahkan pasien-pasien yang datang ke rumah sakit apakah perlu dirawat di ruang isolasi atau tidak. Selanjutnya kami mohon kepada seluruh masyarakat untuk mengindahkan instruksi gubernur atau presiden mungkin yang tertinggi, termasuk Bapak Bupati Kabupaten Jaya Luas, untuk lebih baik berdiam di rumah agar kami juga petugas kesehatan merasa tenang, karena wabah ini adalah wabah yang belum pernah kita alami dan berperang tanpa musuh kelihatan. Ini sangat beresiko tinggi bagi kami petugas-petugas pelayanan kesehatan sebagai garda terdepan. Dan kami dari jajaran rumah sakit mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mengikuti aturan yang dihimbau oleh pemerintah. Dan bagi yang belum, kami mohon ayo bersama-sama kita membiasakan diri dengan pola hidup bersih sehat. Selanjutnya membiasakan mencuci tangan, hindari jarak kontak dengan orang lain kurang lebih 1 meter, dan menggunakan masker jika dalam kondisi yang tidak sehat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan. Jadi kalau ada yang sudah mutu data ini tadi, di tabel sebelah kanan ini kan jumlah ODP 24,
kemudian orang selesai pemantauan 6. Akumulasinya belum ada, jadi hanya di tabel yang sebelah kiri. Jadi ODP akhir itu ada 18. Jadi mudah-mudahan jangan salah mispersepsi nanti. Jadi total yang saat ini bukan 24, tapi total ODP kita saat ini ada 18. Yang hasilnya itu 24 kurang 6. Jadi 24 orang ODP itu, kemudian ada 6 yang sudah selesai pemantauan, jadi jumlah akhirnya itu ada 18. Jadi di tabel sebelah kiri ada sebenarnya jumlah akhir ODP kita. Jadi turun dari kemarin ya? Jadi turun dari 23 kemarin sekarang menjadi 18 orang. Silakan rekan-rekan pers. Ada yang mau ditanyakan? Baik, waspada, silakan. Tadi pengecekan ke pasar terpadu ke pajak-pajak tadi masalah harga ya Pak. Jadi pertanyaan kita cuma satu, apakah ada peningkatan harga selama terjadi wabah ini? Itu aja. Baik, terima kasih. Dari sumber yang kami dapatkan dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas yang menyampaikan laporan kepada kami bahwasannya ada beberapa memang bahan pokok yang di pasar mengalami kenaikan harga. Salah satunya adalah gula pasir. Ya, biasanya ini harganya 15.000 sekianan, ini sudah naik menjadi 18 tadi laporan kepada kami. Ya, jadi yang paling penting yang disampaikan oleh Ketua ini tadi adalah kita turun dari 23 menjadi dari 24 menjadi ke 18. 18. Jadi ODP kita turun. Jadi saya minta tagline-nya sudah turun. Ya. Jangan lagi kita menerima bisa naik. Ya. Jadi artinya memberikan embrio positif kepada masyarakat sehingga masyarakat itu pun juga semangat. Gitu ya, Dok, ya? Lagi itu tadi APD kita udah sampai dan udah bisa dimanfaatkan. Nah itu satu positif juga. Iya, nanti tolong disampaikan APD sudah sampai, kesiapan rumah sakit, kemudian dari ID juga sudah siap untuk ini kan. Ya. Kemudian kepada rekan-rekan media sosial, ini saya minta diviralkan. Saya minta diviralkan, baik intek lah ID provinsi, ID pusat, Dinkes pusat, rumah sakit daerah, Jenderal Abidin, ada Malik dan yang lain-lain. Ini mohon di tag. Jadi artinya apa? Ketika rekan-rekan ngetek itu bahwasannya dokter ya, kemudian para dinas kesehatan sini, tim medis sudah bekerja maksimal di Gayulos ini. Jadi mereka melihat, ya. Kalau nggak ada tag sama saja nanti. Tag tagar ya. Iya, tanda pagar. Demikian mungkin konferensi pers kita hari ini kita sudah tutup, oke? Ya, Dir. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum